Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junardi adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Nomor induk mahasiswa saya 2514011 31401. Nomor peserta 6110470275. Pada video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri 4 Tanah Pinau Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning atau PJBL. Adapun rekaman ini dilakukan pada hari Rabu 8 Oktober pukul 10:25 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah bersama, kemudian membaca doa belajar seperti biasanya. Baiklah anak-anak semua, silakan kalian siapkan alat pembelajarannya. Insyaallah hari ini kita semua akan belajar bab 2, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang iman kepada kitab Allah atau meyakini pada kitab Allah. Maka Bapak perlu menanyakan beberapa hal dulu untuk melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang kita pelajari. Pertama, ada tidak yang bisa jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah? Coba Nabila. Meyakini isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang lainnya lagi, giliran. Bagaimana cara mewujudkan atau contoh bahwa orang tersebut yakin terhadap isi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba. Percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab itu ada apa? Perintah. Berarti bukti kalau orang itu beriman kepada kitab, apa buktinya? Misalnya ada perintah sholat, Bang Naim jawab, dirikan sholat. Ada perintah puasa, berarti dia juga melakukan puasa. Itu buktinya. Kemudian meyakini kitab Allah itu dari keseluruhan isi kitab, apakah harus dipilih-pilih atau kesemuanya? Semuanya atau dinamakan dengan ijmali, keseluruhan. Paham tum? Baik. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dalam proses kegiatan pembelajaran kita nanti, yang mana dalam proses pembelajaran ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan keseharian bukti bahwa kalian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam proses pembelajaran kita hari ini ada tugas kelompok. Diharapkan kalian bisa membuat suatu kerja nyata di tugas kelompoknya. Paham tum? Baik. Ini semua ada 16
Ya, hadir semua kan? Ada 16 orang, berarti satu kelompoknya 4 orang. Satu kelompoknya, berarti menjadi 4 kelompok. Karena kitab Allah itu ada 4. Sebelum kalian formasi dengan teman-teman kelompoknya, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya pedoman. Pedoman itulah yang kemudian sebagai anugerah dari Allah berupa kitab suci. Kitab suci ini ada 4. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Khususnya untuk kita umat Islam, pedomannya adalah kitab suci Al-Quran. Nah, apabila kita kemudian menaati perintah, meninggalkan larangan yang terdapat daripada kitab suci Al-Quran, maka di situ kita akan mendapatkan janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu kebahagiaan yang bahagianya tidak hanya di dunia saja, tapi bahagia juga sampai di akhirat. Mau dapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Kalau mau dapatkan kebahagiaan dunia akhirat, syaratnya jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha itu adalah yang menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang silahkan kalian merapat ke teman-teman sesuai apa yang udah Bapak bagikan tadi, teman-teman kelompoknya. Agak ke tengah. Nah, Bapak udah berikan sama kalian buku digital yang ada di HP kalian masing-masing, kan? Coba kalian buka pada halaman 32. Ada rubrik infografis. Ada rubrik infografis. Nah, silahkan kalian baca, amati infografis tersebut dan pahami. Sekiranya dari bacaan kalian, dari pengamatan kalian, ada dari infografis itu yang belum kalian pahami, silahkan nanti ditanyakan dengan Bapak. Paham tum? Baik. Silakan. Nah, kira-kira dari infografis yang kalian lihat, ada enggak bagian atau poin-poin yang belum dipahami? Ada tidak? Coba Bapak minta tolong untuk kelompok 1. Coba bacakan infografis yang ada lapas Allah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Coba Bapak minta untuk kelompok 2 yang ada gambar kitab. Mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa dan Ibrahim dan Al-Quran. Ya, coba yang selanjutnya yang ada gambar Al-Quran. Yo, kelompok 3. Kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, coba kelompok 4. Mencintai Al-Quran, membaca, memahami, menendaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Infografisnya jelas semua. Ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah tidak ada apa. Baik. Sekarang Bapak minta sama kalian untuk kemudian geser ke halaman selanjutnya, yang mana di situ ada pantun pemantik. Rubrik pantun pemantik. Sudah? Sudah? Nah, sebelum kalian lihat rubrik pantun pemantik tersebut, Bapak akan sampaikan, setelah kalian membaca rubrik pantun pemantik itu, nanti kalian akan ada tugas.
Setiap kelompoknya ada tugas kelompok. Ya ini membuat pantun nasihat. Tentu pantun nasihat tersebut berkaitan dengan materi yang sedang kita pelajari. Untuk mudah memberikan arahan bagaimana kemudian membuat pantun itu, sekarang silahkan kalian baca pantun pemantik tersebut. Silakan. Untuk kelompok 1 siapa perwakilannya? Ya, silakan baca. Untuk menghilangkan virus dan kuman, Saya. membasuh tangan dengan sabun cuci, Cakep. manusia hidup perlu pedoman, Cakep. menghindari lemak tetap suci. Cakep. Jelas? Jelas? Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah kitab suci. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, pantun selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilan? Nabila, silakan. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan. Cakep. Dengan cara beriman pada Al-Quran. Cakep. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Silakan siapa yang mewakili? Ya. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. Cakep. 4 kitab suci Allah turunkan. Cakep. Pada Nabi dan zaman yang berlalu. Cakep. Sama-sama, Bapak pimpin. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. 4 kitab suci Allah turunkan pada Nabi dan zaman yang berlalu. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 siapa yang mewakili? Ya, Badai silakan. Membuka pintu menggunakan kunci. Cakep. Kuncinya disimpan di bawah koran. Cakep. Yakin semua kitab suci. Cakep. Pahami dan amalkan Al-Quran. Cakep. Tibalah tugas kalian. Apa tugas kalian Bapak sampaikan tadi? Membuat pantun nasihat yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang kita lakukan saat hari ini. Kira-kira bisa membuat pantun nasihat? Pergi ke taman untuk hiburan. Cakep. Hiburnya sambil bawa teman. Cakep. Malah kita baca Al-Quran. Cakep. Agar jadi anak soleh dan beriman. Cakep. Aplaus. Coba kita dengarkan ulang. Ada enggak pesan lain selain sedekah? Coba ulangi Bang Ibnul. Makanya kalau kelompok lain baca pantun nasihat, yang lainnya dengarkan biar tahu pesannya apa. Salatlah dengan hati yang suci. Solatlah dengan hati yang suci. Berarti kalau pas solat harus serius. Dalam keadaan apa? Suci. Itu pesannya apa lagi? Agar imanmu selalu terjaga. Nah, kalau mau iman terjaga, rajin-rajin sholat dengan benar. Di antaranya dengan bersuci. Apa lagi? Jangan lupa sedekah setiap Nah, itu tadi yang dijawab kelompok 1, kelompok 3, sama kelompok 4. Apa lagi pesannya? agar pahala berlipat Nah, ganda. kalau mau pahala berlipat ganda, apa? Rajin-rajin bersedekah, itu pesannya. Jadi setiap baris pantun itu pasti punya pesan. Coba lanjutkan. Kelompok 3. Kelompok 3, ayo siapa? Gantian. Coba Bang Nasril. Ke kota membeli intan berlian. Cakep. Perginya ke kota Surabaya. Cakep. Ayo kita bersikap toleran Toleran. Cakep. agar mudah dipercaya. Agar mudah dipercaya. Jalan-jalan ke Madinah.
Cakep. Jangan lupa beli sejadah. Cakep. Biar kita disayang Allah. Cakep. Rajin beribadah. Cakep. Apa pesannya? Supaya apa? Rajin-rajin ibadah supaya disayang Allah. Alhamdulillah, dari 4 kelompok yang Bapak tugaskan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 udah bisa semua buat pantun nasihat. Beri aplaus untuk kalian semua. Buka rubrik mari bertapakur. Bertapakur. Mari bertapakur. Udah ketemu kelompok 1? Kelompok 2 udah ketemu? Kelompok 3 udah ketemu? Kelompok 4 udah ketemu? Mari bertapakur. Baik. Sekarang silahkan kalian baca dan kalian pahami rubrik mari bertafakur tersebut. Silakan. Dari cerita tersebut kita jadi tahu bahwa kalau menilai seseorang jangan lihat dari kulitnya. Jangan lihat dari luarannya saja. Di cerita itu kan anak pang kan? Tapi meskipun anak pang, mereka bisa baca Quran. Menurut semua kelompok 1, 2, 3, 4, kondisi dalam cerita tersebut ada tidak terjadi di tempat lingkungan kita sekarang? Khususnya Desa Harapan Jaya. Tidak ada ya? Kata kuncinya itu ada pertama, iman kepada kitab. Kedua, generasi pecinta Al-Quran. Ketiga, generasi toleran. Itu kata kunci yang harus kalian ketahui. Kan kitabnya ada 4. Berarti jatahnya 1 orang 1 kitab. Tugasnya nama kitab, bahasa yang digunakan, nabi atau rasul penerima kitab, tahun menerima kitab tersebut. Bisa dipahami? Oke. Nanti saat presentasi kan kalian kerjasama, ada nanti yang tuliskan, misal kelompok 1 tuliskan nama kitab, nabi penerima, tahun menerimanya, dan bahasa kitabnya. Nah kemudian ada yang mempresentasikannya. Begitu juga yang lainnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Presentasinya pun berdasarkan nama kelompok. Paham tuh? Paham. Kelompok 1 sudah? Sudah. Siapa yang tuliskan? Ada yang presentasi, ada yang tuliskan. Ya. Ya, silakan. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah. Presentasinya di depan saja. Biar diperhatikan teman-teman yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Ya, beri aplaus. Ini kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian Bapak mau pesankan sama kalian, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Dan kalau kita menjadi ahli Al-Quran yang selalu berpedoman dengan kitab suci kita, nanti kita diberikan oleh Allah kuasa untuk menolong 10 anggota keluarga masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Syaratnya rajin baca Quran dan amalkan bacaan Al-Quran. Yakini sepenuhnya secara keseluruhan ajaran Al-Quran. Insya Allah dengan itu semua kita mudah-mudahan dikelompokkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang baik yang beriman dan bertakwa, masuk surga dengan anggota keluarga kita membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 Allahumma amin. Mungkin pembelajaran untuk kita hari ini sudah selesai.
Silahkan kalian kemaskan. Kan? Kemudian LKPD-nya diserahkan dengan Bapak. Udah semua nih ya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal esai mengenai pembelajaran kita hari ini. Untuk supaya pembelajaran kita berkah, mari kita baca surah Wal Asri. Baca kafaratul majlis. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia sampai akhirat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.